Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini, saya akan kembali berbagi tips untuk kalian para programmer atau web developer yang menggunakan kode editor Visual Studio Code. Yes, Visual Studio Code atau VS Code adalah kode editor yang biasa saya pakai sehari-hari ya untuk ngoding khususnya web programming. Dan sudah saya pakai dari sejak tahun 2018 yang lalu. Nah, sebetulnya saya juga udah sempat membuat beberapa video mengenai penggunaan atau tips and trick dari Visual Studio Code ini. Mulai dari alasan kenapa saya berpindah ke kode editor VS Code. Ya, sebelumnya saya menggunakan kode editor yang namanya Sublime Text. Lalu juga tips and trick cara pakainya supaya kita lebih nyaman dan lebih ngebut lagi ngodingnya. Sampai dengan kasih tahu kalian extension-extension apa saja yang biasanya digunakan oleh para web developer atau programmer. Khususnya yang ngoding menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP ya. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton, boleh cek aja playlistnya di channel ini yang namanya tutorial VS Code WPU. Nah, dan di video kali ini sebetulnya simpel aja. Saya mau berbagi ke kalian 3 buah extension tambahan yang kebetulan baru-baru ini saya gunakan dan saya rasa ini juga membantu saya mempermudah saat saya ngoding. Dan extension-extension ini kebetulan juga sering banget kalian tanyain ketika kita melakukan live streaming. Ya, jadi banyak yang nanya, "Pak, itu extensionnya apa?" Jadi daripada saya jawab berulang-ulang, lebih baik saya buatkan videonya. Ketika nanti kalau kalian mau nanya lagi, langsung saya arahkan ke video ini ya. Extensionnya apa aja, gimana cara pakainya, simak aja video ini sampai akhir. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah buka kode editor Visual Studio Code-nya. Jadi kalau teman-teman mau bareng nyobainnya, silakan teman-teman boleh buka juga. Buat yang belum install atau belum tahu apa itu Visual Studio Code, seperti yang saya bilang tadi, silakan kunjungi dulu atau nonton dulu playlist video mengenai tutorial VS Code-nya ya. Nanti di situ kita bakalan install bareng-bareng dari awal. Nah, sebelum saya akan masuk menjelaskan mengenai extension-nya, ini saya mau kasih tahu dulu beberapa konfigurasi yang sering banget teman-teman tanyain ya. Yang pertama adalah tema. Jadi kalau teman-teman buka ke bagian sebelah kiri di menu extensions ini, ya kita bisa mencari extension yang ada di marketplace-nya punyanya VS Code, atau kita juga bisa lihat extension apa saja yang sudah kita install. Ya cukup banyak extension yang saya install di sini. Ya ada beberapa yang udah kita install bareng-bareng, tapi ada juga yang saya installnya tidak saya jadikan menjadi video ya. Dari banyak extension ini ada banyak juga tema. Tapi kalau teman-teman mau tahu tema yang saya gunakan sebuah tema yang namanya Mayukai. Nah ini juga sebetulnya saya udah sebutkan di video sebelumnya, tapi nggak apa-apa saya kasih tahu lagi bahwa temanya adalah Mayukai. Ini buatan Mas Rian dari JavaScript Indonesia. Ya ini nama studionya adalah Gula Java Mini Studio. Ya ini saya suka banget sama temanya. Dan kalau kalian kurang cocok dengan warna temanya, kalian bisa lihat color theme yang lain gitu. Jadi selain yang saya pakai ini adalah Mayukai Mirage. Ya masih ada yang lain, ada Semantic Mirage, ada Mirage Groovebox, Dark Tooth, ada Dark, Mono, Alucard, dan yang lainnya. Ya kalau misalkan kalian nggak lihat perbedaannya di sini, nanti akan terlihat ketika kalian buka source code-nya. Nah ini contohnya ketika saya buka sebuah project atau folder saya yang menggunakan framework Laravel ya. Kalau misalkan kita buka salah satu filenya, misalkan saya buka controller seperti ini. Nah kalau kita buka lagi temanya, ya teman-teman buka kembali tema Mayukai-nya supaya bisa lihat warnanya seperti apa. Ya nanti kita bisa tutup dulu sidebar-nya, terus kita bikin seperti ini supaya kelihatan nanti bedanya. Ya kita simpan di sebelah kanan. Ketika kita set color theme yang berbeda, teman-teman bisa lihat tuh ya, warna dari coding kita berubah. Tuh, jadi silakan pilih sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Yang saya gunakan adalah yang Mayukai Mirage. Oke, itu yang pertama ya. Jadi banyak yang nanya temanya pakai apa Pak? Itu dia, saya pakai Mayukai Mirage. Yang kedua, teman-teman banyak yang nanya juga fontnya pakai apa? Nah, kalau mau lihat fontnya, teman-teman bisa buka konfigurasi VS Code, boleh pencet Ctrl, koma, ya nanti kalian bisa search di sini font, nanti ketemu. Atau kalau misalkan nggak kita ketik apapun di sini, otomatis yang terlihat adalah font size dan juga font family. Font yang saya gunakan adalah Hack ya teman-teman. Jadi itu fontnya Hack. Sebelum Hack itu saya pakai yang namanya Source Code Pro dan sebelumnya saya pakai yang namanya Vira Code. Ya kalau teman-teman mau pakai salah satu dari ketiga font ini, nanti link untuk download fontnya saya sertakan di deskripsi video. Teman-teman bisa cek, diinstal aja ke sistemnya, terus ubah di font family-nya sesuai dengan font yang kalian pilih. Dari beberapa font ini ada yang ada ligatures-nya. Ligatures itu adalah ketika kita mengetikkan lebih dari satu karakter di codingan kita, nah maka karakter-karakter tersebut akan membentuk satu karakter baru gitu ya. Contohnya seperti kita nulisin panah, tapi kita harus aktifkan dulu teman-teman. Jadi coba cek aja di search-nya kita tulis ligatur ya, jadi ada font ligatures.
teman-teman bisa klik edit in setting JSON, nanti di set jadi true ya. Belum tentu semua font punya fitur ini, tapi kalau misalkan fontnya punya, nanti hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Coba kita ini save dulu ya, terus di close aja. Kalau misalkan saya gunakan font yang ViraCode, ya misalkan ini saya cut dulu deh. Ya, sekarang yang aktif adalah font ViraCode. Kalau misalkan kita kembali ke sini, nah teman-teman bisa lihat sekarang fontnya udah berubah. Nah, ini yang tadi disebut dengan ligatures. Jadi sekarang tanda panahnya itu berubah jadi seperti satu karakter panah, padahal ini terdiri dari minus dan lebih besar dari. Gitu ya. Jadi seperti karakter baru. Begitu pula kalau misalkan kita kasih sama dengan 2 panah. Oke, begitu juga kalau kita kasih sama dengan atau sama dengannya 3. Jadi berubah menjadi karakter baru atau tidak sama dengan. Jadinya seperti ini. Ya, keren banget, tapi ini jarang saya pakai di video atau di kelas saat saya mengajar karena ini kadang-kadang membuat kebingungan ya. Jadi malah pada bertanya, "Pak, itu karakter apa?" gitu ya. Padahal itu adalah ligatures, gabungan dari beberapa karakter. Ya, kalau kalian suka dengan karakter seperti ini, silahkan gunakan. Salah satu contohnya adalah ViraCode. Kalau misalkan kita matikan ligatures-nya, tadi ya kita jadikan dia sebagai false. Gini, kalau kita save, maka tidak akan jalan ligatures-nya. Itu ya teman-teman ya, jadi kalau mau pakai, ubah dia jadi true. Itu dia font yang saya gunakan ya. Saya kembalikan ke font awal saya pakai Hack. Silakan di-download font yang kalian sukai. Terus ada satu lagi nih, yang biasa kalian tanyain juga adalah kursor pada saat dia blink-nya. Pak, kok kursornya bisa blink-nya seperti itu? Nah, ini juga ada settingan di VS Code-nya. Kalian cukup ketik aja kursor di sini. Nanti ada kursor blinking. Nah, ini kalian pilih aja. Default-nya itu adalah blink, jadi kedip-kedip biasa, seperti ini. Ada juga smooth, ya. Jadi dia ngilangnya ada fade in, fade out-nya. Yang saya gunakan adalah expand. Nah, kalau expand, dia mengecil gitu sampai hilang, terus muncul lagi. Nah, ini yang saya pakai. Ya, kalian bisa cari aja yang kalian suka yang mana. Kalau solid, dia nggak gerak-gerak tuh. Jadi nggak ada animasinya. Gitu. Kalau misalkan kalian pengen dalam bentuk kotak, dalam bentuk blok, bukan garis, ya misalkan kita pakai expand, kalian bisa ganti kursor style di sini. Kalau kalian pengen bikin blok, nanti dia jadi satu blok gitu. Kayak gini. Kalau pengen berupa underline, juga bisa ya. Jadi dia ada di bawah seperti ini, tapi saya lebih suka yang line biasa aja. Oke teman-teman ya, jadi itu dia konfigurasi atau settingan tambahan yang biasa saya gunakan. Ya ini untuk sebagai penanda visual aja supaya beda sama yang lain, supaya sesuai dengan preferensi atau selera kita. Selanjutnya kita masuk ke ekstensi yang akan kita pakai. Oke teman-teman, jadi extension pertama yang akan kita coba adalah extension yang namanya Live Preview. Nah, Live Preview ini adalah sebuah extension untuk membuat kita bisa melihat hasil dari halaman web langsung di dalam VS Code-nya. Sebetulnya ini udah kita pakai ketika kita bikin video ngoding bareng episode 31 ya. Nah, jadi kalau teman-teman coba, ini nggak saya install dulu, kalau teman-teman coba bikin sebuah website sederhana pakai HTML CSS, ini saya ambil website portfolio saya. Itu kan kalau kita ngoding HTML dan CSS, kalau kita pengen lihat hasilnya, itu kan biasanya kita buka dulu di browser ya, kita klik 2 kali halaman webnya terus tampil seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lakukan perubahan pada codingan kita, contohnya saya mau ganti nama saya di sini, saya mau ganti misalnya jadi Web Programming Unpas. Nah, ini saya ganti H1-nya jadi misalnya Web Programming Unpas. Ketika saya pengen lihat hasilnya, biasakan saya save dulu. Saya kembali ke browser, terus saya refresh. Nah, ini kita lihat perubahannya. Jadi, langkahnya cukup banyak. Jadi, kita save dulu, balik ke browser, refresh. Nah, kan alangkah lebih baik kalau misalkan kita mempersingkat langkahnya. Jadi, nggak usah kita refresh lagi. Nah, biasanya yang saya gunakan extension-nya adalah namanya Live Server. Sebelum saya tahu ada Live Preview, saya pakainya Live Server. Coba ya, kalau teman-teman belum install, silakan install Live Server dulu. Cari Live Server, terus klik tombol install. Nah, kalau sudah, nanti yang terjadi adalah ketika kita menjalankan webnya, kita nggak lagi buka file explorer kita, seperti ini, terus double klik file index HTML-nya, kita cukup klik kanan, lalu pilih Open with Live Server. Nah, sekarang dibuka webnya langsung di Live Server. Jadi, ketika saya melakukan perubahan, misalkan saya kembali ke sini, saya tutup dulu ya sidebar-nya, klik, saya ganti lagi jadi Sandika, seperti ini. Ketika saya save, di browser otomatis berubah. Jadi ketika saya pindah ke browser, nggak perlu saya refresh, sudah berubah. Nah, ini makanya supaya gampang lihatnya, saya biasanya simpan sebelah-sebelahan sama codingannya. Nih, kayak gini.
Ya, atau saya perkecil boleh. Ya, jadi saya bikin sebelah-sebelahan. Kalau saya ganti lagi jadi web programming Unpas, ketika saya pencet Ctrl S, tuh dia langsung melakukan refresh. Jadi enak banget gitu. Nah, ini aja kan udah mempermudah ya teman-teman ya. Nah, ternyata ada lagi nih satu extension yang namanya Live Preview. Nah, ini buatan Microsoft langsung. Nah, sekarang tinggal kita install. Klik install. Ini saya perbesar aja. Nah, kalau sudah diinstal, ini kita close. Sekarang cara jalaninnya, saya tutup dulu. Kita tinggal klik kanan. Sekarang kita pilihnya bukan lagi open with live server. Tapi kita pilihnya yang ini, Live Preview. Nah, ini kalau kita klik, sekarang webnya ada di dalam VS Code-nya. Jadi bahkan kita nggak perlu buka browser lain. Ini kalau kita geser, udah tertanam di dalam VS Code-nya. Jadi kalau kita kecilin, dia otomatis ikut mengecil juga. Dan ini lebih keren lagi. Bahkan kalau kita edit webnya, sebelum di-save pun, apa yang ada di webnya udah langsung berubah. Contoh ya, ini saya hapus, lihat, langsung berubah. Kalau saya ketik Sandika, otomatis berubah tuh. Ya, jadi ini keren banget menurut saya. Itu adalah extension nomor 1, Live Preview. Itu ya teman-teman. Jadi itu extension pertama yang bisa kalian coba. Sekarang kita masuk ke extension kedua. Extension kedua itu namanya adalah Peacock. Nah, ini. Jadi Peacock ini adalah sebuah extension untuk mengubah warna dari workspace kita. Ya, warnanya nanti contohnya adalah toolbar ya. Warna bagian toolbar sama warna bagian sebelah kiri. Nah, ini buat apa? Berubah kan udah ada tema ya, ngapain kita pakai lagi extension? Ini untuk membedakan antara satu workspace dengan workspace lainnya. Nah, kadang-kadang kita itu lagi ngerjain lebih dari satu project. Atau kalau saya kasusnya adalah saya buka 2 Visual Studio Code pada saat saya bikin video tutorial misalnya ya. Yang satu saya simpan pada saat saya beneran ngodingnya, yang satu saya simpan sebagai panduan atau contekannya lah gitu teman-teman. Nah, karena ada dua project istilahnya, kadang-kadang saya suka bingung ketika saya melakukan Alt-Tab. Jadi pada saat saya mau berpindah ke project yang lain, saya tuh lupa mana project yang saya harus ketikin codingannya, mana project yang panduan. Atau kalau saya lagi ngerjain 2 buah project, yang satu project front end, yang satu project back end. Nah, itu kadang-kadang ada aja langkah yang terbuang sia-sia gara-gara saya salah membuka project gitu. Alt-Tab, oh salah bukan yang ini, Alt-Tab lagi. Nih, contohnya saya punya 2 buah project nih ya. Project yang pertama, yang ini, yang ada di depan, ini saya sedang membuka project Laravel. Dan project yang di belakang, yang ini adalah project yang tadi kita buka, web portfolio. Jadi isinya HTML, CSS, Bootstrap gitu ya. Nah, ini saya mau bedakan antara kedua project ini. Jadi kita bisa gunakan yang namanya Peacock tadi. Silahkan diinstal dulu teman-teman. Nanti kita lihat cara pakainya. Klik install, ya kita perbesar dulu deh. Nih, kalau sudah diinstal, ini kita close. Ini ceritanya sekarang saya lagi buka yang Laravel. Saya pengen bedain warnanya. Caranya teman-teman buka Command Palette ya. Kalau di Windows bisa pencet Ctrl+Shift+P. Kalau di Mac bisa pencet Command+Shift+P. Terus ketik Peacock. Nah, terus di sini ada pilihan. Yang paling gampang nih ada pilihan Change to a Favorite Color. Nanti kalian bisa pilih yang lain kalau misalkan mau warnanya yang berbeda. Tapi saya biasanya pilih dari warna favorit biar gampang. Nah, di sini nanti bisa lihat tuh warna yang berbeda. Misalkan sekarang Laravel ya. Laravel tuh warnanya orange. Saya bisa pakai ini. Atau kalau teman-teman nggak suka warnanya terlalu terang, nanti bisa diganti. Caranya dengan memilih Enter a Color. Ya, anggap aja sekarang saya pilih orange yang ini. Jadi saya tahu nih, project yang ini dia Laravel hanya dengan melihat tema warna luarnya saja. Sedangkan untuk yang di belakang, misalkan yang ini adalah Bootstrap, saya tinggal panggil lagi aja, Change to a Favorite Color. Misalkan sekarang saya mau kasih dia ungu seperti ini ya. Tuh, jadi sekarang saya punya 2, beda. Dan ketika saya pencet Alt-Tab, saya langsung bisa lihat tuh mana yang Laravel, mana yang Bootstrap gitu. Jadi istilahnya konteks switchingnya lebih mudah gitu, nggak bingung lagi. Jadi ini namanya Peacock, bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian butuhin. Dan kalau misalkan mau dikembalikan ke kondisi semula, kalian tinggal ketik Peacock, terus pilih Remove All Global and Workspace Color. Nanti di reset lagi, semua jadi kembali ke keadaan awal. Oke ya teman-teman ya, itu yang kedua. Sekarang kita masuk ke extension yang ketiga. Ini juga sangat banyak ditanyakan oleh teman-teman ketika kita melakukan live streaming, khususnya kalau live streamingnya ngerjain free code game ataupun ngerjain code wars ya. Extensionnya dinamakan dengan Quokka. Nah, ini dia, Quokka.js. Nah, apa itu Quokka.js? Kita akan lihat dulu dokumentasinya sedikit, lalu nanti kita akan kembali ke Visual Studio Code-nya. Jadi kalian bisa googling aja Quokka.js.
Ya, nanti akan diarahkan ke websitenya quokka.js.com. Nah, ini katanya the JavaScript playground in your editor. Jadi kalau kalian sering ngerjain project atau coding menggunakan JavaScript atau Node.js misalnya, nah ini bisa kalian pakai untuk mempermudah codingan kalian ya. Contohnya gimana? Nah, nanti kita bisa lihat nih, Quokka itu menjalankan JavaScript dan juga TypeScript dengan memberikan feedback yang instan. Jadi untuk melihat hasilnya, kalian nggak perlu menjalankan aplikasinya ke dalam Node gitu ya. Nanti apa yang kalian butuhin itu tampil di halamannya langsung. Nanti nilainya langsung terupdate sesuai dengan apa yang ketikan di baris kode kita. Kalau kita nulisin return, kalau kita nulisin console log misalnya, datanya langsung tampil. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di bagian install, ini gimana cara nginstalnya? Sebenarnya gampang ya. Kalau di VS Code, tinggal cari aja di extension tadi namanya Quokka, klik install, selesai. Tapi syaratnya, yang pertama dia butuh VS Code-nya versi 1. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ini ada how does it work. Nah, nanti di sini teman-teman bisa baca nih. Jadi si Quokka berjalan menggunakan Node.js. Jadi syaratnya di komputer teman-teman harus terinstall dulu Node.js ya. Jadi yang belum punya boleh langsung aja masuk ke Node.js ya, nodejs.org lalu install aja. Ya, gampang tinggal di-download terus diinstal. Kalau bingung sih, kita udah punya playlistnya, teman-teman bisa cari playlist mengenai Node.js. Tapi yang kita butuhin hanya instalasinya aja ya. Jadi setelah diinstal, baru kita bisa pakai ya. Kita cobain ya. Balik lagi ke Visual Studio Code, gimana kalau kita bikin folder baru dulu deh. Kita bikin folder baru di desktop ya. Misalkan kita bikin coba Quokka gini. Oke, kalau sudah, kita coba open folder atau kita new window dulu deh ya. Kita new window supaya jadi workspace baru. Terus kita file, open folder, terus kita ke desktop, kita buka ya. Coba Quokka. Oke, kita maximize dulu, terus kita install Quokka-nya. Buka extension, kalian cari Quokka. Klik. Nah, ini kebetulan saya udah install ya. Jadi kalau kalian belum install, silakan install aja. Nah, kalau sudah, saya kembali dulu ya ke project saya. Terus misalkan saya bikin sebuah file JavaScript ya. Misalkan namanya coba.js. Nah, misalnya di dalamnya saya mau tulis gini aja. console.log hello world. Nah, simple gini aja. Nah, sekarang ini gimana cara melihatnya? Nah, kan sebenarnya cara lihatnya, kalau kita nggak punya Node.js di komputer kita butuh bantuan dari file HTML supaya JavaScript-nya bisa dijalankan lewat mesinnya browser. Ya, contohnya kalau misalkan kita bikin file index.html, terus di dalamnya kita buka tag HTML, padahal kita nggak butuh HTML-nya, yang kita butuhin hanya JavaScript-nya aja. Kita buka script, src di sini, kita arahin ke coba.js. Nah, kalau sudah disimpan, kan kita butuh jalanin ya. Misalkan kita pakai live server deh, supaya kebuka Chrome-nya. Nah, ini udah jalan ya. Kalau mau lihat hello world-nya di mana? Kita klik kanan, inspect, terus console. Atau kalau kalian mau buka langsung konsolnya tanpa inspect, kalian bisa klik F12 di keyboard ya. Nanti dia membuka dan menutup langsung konsolnya. Nah, kalau konsolnya sudah terbuka, ini abaikan beberapa error di sini. Kalau kita scroll ke paling atas, lihat tuh ada hello world. Jadi cara lihatnya gitu, kita butuh HTML. Nah, kalau misalkan kita mau tulis hello world-nya 10 kali pakai looping, nah berarti kan kita butuh di sini for let i sama dengan 0, misalnya ya, i lebih kecil dari 10, i plus plus, misalnya gitu, terus console log-nya dipindahin. Nanti kita akan lihat console log-nya tercetak 10 kali. Kalau kita balik ke sini, lihat tuh ya, console log-nya dicetak 10 kali. Nah, tapi kalau kita nggak mau pakai HTML, kita butuh Node.js gitu. Sehingga kalau HTML ini kita hapus, kita nggak butuh browser lagi sekarang, tapi kita butuh jalanin file JavaScript ini lewat Node.js. Jadi caranya teman-teman boleh buka terminal ya, ke view terminal. Kalau teman-teman udah buka, kalian tinggal ketik node spasi nama filenya. Boleh namanya aja, nggak pakai extension, tapi kalau mau pakai extension boleh juga. Tuh, keluar hello world 10 kali. Ya, jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan kalau pengen lihat hasilnya. Nah, tapi dengan menggunakan Quokka tadi, kalian cukup panggil command palette, Ctrl Shift P, terus ketik Quokka. Nah, nanti dari semua perintah ini pilih Start on Current File. Kalau diklik, tunggu sampai dia jalan, ya baru di close aja terminalnya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Sekarang tampil hello world-nya di sini. Jadi apapun yang butuh dicetak di dalam file JavaScript-nya langsung tampil di sini. Kalau misalkan kita console log 1, nah satunya di situ. 1 tambah 1 langsung muncul di situ. Jadi gampang banget ketika kita memang butuh dengan cepat melihat isi dari sebuah function, isi dari nilai pada looping. Kalau kalian mau melakukan debugging, itu gampang banget.
ya. Kalau kalian pengen tahu penggunaan lebih lanjutnya, kalian bisa lihat di dokumentasinya. Dan Quokka ini ada versi gratis dan versi berbayarnya. Dan versi gratisnya memiliki keterbatasan tentu saja ya. Kalau misalkan kalian lihat di tombol Pro ini kalau kalian mau upgrade ke Pro. Tapi kalau kalian lihat di sini, apa aja yang kalian dapetin kalau kalian pakai versi gratis. Sebetulnya udah cukup sih, apa yang ada di versi gratis itu udah cukup. Ya, jadi ini perbedaannya kalau teman-teman pengen lihat cara penggunaannya, kalau diklik masing-masingnya ada cara pakainya. Ya, ini mempermudah saya ketika saya mengerjakan latihan-latihan di Codewars ataupun ketika mengerjakan Free Code Camp. Oke teman-teman ya, jadi itu beberapa extension yang baru-baru ini saya pakai untuk mempermudah dan mempercepat saya ngoding. Dan rasanya itu juga akan bermanfaat buat teman-teman kalau misalkan teman-teman coba pakai. Ya, kalau misalkan ada extension lain yang kira-kira bermanfaat juga untuk kita para programmer atau web developer, teman-teman boleh tulisin aja di kolom komentar extension yang menjadi favorit teman-teman semua ketika ngoding ya. Silahkan tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa baca dan tambah jago lagi menggunakan Visual Studio Code-nya. Oke ya teman-teman ya, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tips and trick Visual Studio Code berikutnya. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.